Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pil api ungu. Di dalam ruangan, Xiaoyan perlahan mengusap dagunya, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kontemplasi. Beberapa saat kemudian, dia membalik tangannya dan sebuah botol transparan muncul di telapak tangannya. Sebotol penuh amethyst essence terkandung di dalam botol. Xiaoyan membuka tutup botol dan mengulurkan jarinya ke dalamnya. Saat dia dengan hati-hati mencelupkannya sedikit, rasa sakit yang menyengat segera menyebar dari jarinya. Setelah menarik tangannya, mata Xiaoyan menatap tajam ke setetes amethyst essence di ujung jarinya. Douqi di tubuhnya mengalir, merembes melalui jarinya dan dengan lembut menyentuh setetes amethyst essence berwarna ungu. Segera, ledakan yang teredam lembut terdengar. Seutas api kecil berwarna ungu muncul dari jarinya. Suhu panas menyebabkan mata Xiaoyan menyempit. Suhunya lumayan, tapi sayangnya, api ungu yang dihasilkan setetes amethyst essence benar-benar terlalu kecil. Xiaoyan tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebelum dia segera berkata dengan agak menyesal. Saya tidak memiliki banyak amethyst essence yang disimpan. Jika setetesnya hanya dapat membuat sedikit api ungu ini, kerugian saya akan jauh lebih besar daripada keuntungan saya. Xiaoyan menatap botol amethyst essence dan berkata dengan alisnya menyatu. Tapi anak kecil ini juga tidak banyak menyerap. Bagaimana bisa memuntahkan api seperti penyembur api? Xiaoyan perlahan memiringkan kepalanya dan menatap Heaven Swallowing Python yang sedang menikmati dirinya sendiri dengan sangat memuntahkan api saat dia bertanya pada dirinya sendiri dengan ketidakpastian dalam suaranya. Tatapan Xiaoyan dengan saksama menatap Heaven Swallowing Python. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut mengangkat alisnya. Setelah beberapa pengamatan, dia menyadari bahwa pada saat Heaven Swallowing Python hendak memuntahkan api ungu, beberapa air liur sepertinya merembes di antara taringnya di mulutnya. Ketika bibit api kecil berwarna ungu bersentuhan dengan air liur ini, ukurannya tiba-tiba membesar lebih dari 10 kali lipat. Apakah karena air liurnya? Xiaoyan bergumam pelan di mulutnya. Dia tersenyum sedikit dan saat dia membalik telapak tangannya, sebuah botol kosong muncul di dalamnya. Segera, dia berjalan perlahan ke Heaven Swallowing Python dengan senyum di bibirnya. Setelah melakukan lemparan dan belokan yang menyebabkan dia berkeringat, Xiaoyan akhirnya mendapatkan sedikit kurang dari setengah botol air liur berwarna hijau pucat dari taring Heaven Swallowing Python di bawah tatapannya yang kesal. Dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus air liur yang memiliki aroma samar. Wajah Xiaoyan aneh saat dia menggelengkan kepalanya. Melirik Heaven Swallowing Python di tempat tidur, Xiaoyan bergumam di dalam hatinya, orang ini, jangan bilang kalau dia juga perempuan. Xiaoyan dengan lembut meletakkan kedua botol di tangannya saat dia merenung sejenak. Tiba-tiba, dia memberi isyarat dengan telapak tangannya dan mengeluarkan kuali berwarna merah tua dari cincin penyimpanannya, yang kemudian dia letakkan di atas meja. Jarinya menjentikkan lembut. Beberapa gumpalan api berwarna hijau melesat keluar dan api panas segera naik di dalam kuali obat. Menyaksikan nyala api yang menggeliat di dalam kuali obat, Xiaoyan dengan lembut menggosok cincin penyimpanannya dan memperoleh beberapa tanaman yang benar-benar merah yang dengan satu pandangan, seseorang akan dapat mengetahui bahwa mereka mengandung energi tipe api. Melambaikan telapak tangannya, dia melemparkan semuanya ke dalam kuali obat. Dia kemudian mengendalikan nyala api berwarna hijau dan berulang kali memurnikannya, mengubahnya menjadi tumpukan besar bubuk berwarna merah. Setelah bubuk berwarna merah muncul, Xiaoyan menggunakan 2 tabung jarum yang memiliki pusat berongga untuk menyedot setetes amethyst essence dan air liur Heaven Swallowing Python masing-masing. Setelah itu, dia melemparkannya ke dalam kuali obat.
Mengamati nyala api yang melonjak di dalam kuali obat, Xiao Yan tersenyum sedikit. 10 jarinya dengan gesit melompat dan suhu nyala api berwarna hijau berulang kali naik dan turun, berubah dengan pikirannya. Meskipun perubahan cepat suhu api semacam ini sangat menguji kemampuan pengontrol api dari seorang alkemis, Xiao Yan saat ini setelah dia mengonsumsi api Lotus Seed, sudah memiliki kemampuan untuk dengan mudah mengatasi jenis langkah merepotkan ini. Di dalam kuali obat, nyala api berwarna hijau menari-nari dengan menawan. Beberapa saat kemudian, suhu panas perlahan memudar. Api yang bergejolak juga perlahan menghilang. Akhirnya itu melewati outlet api, berubah menjadi gumpalan api kecil dan masuk ke jari Xiao Yan. Meskipun sejumlah besar dari itu terkuras selama penyulingan obat, bisa mengambil sedikit itu agak bagus. Xiao Yan tersenyum saat dia melihat gumpalan api berwarna hijau yang telah memasuki tubuhnya. Dia menjentikkan jarinya dan angin sepoi-sepoi menerpa penutup kuali. Dia kemudian memberi isyarat dengan tangannya dan 3 pil berwarna merah terbang sebelum dengan mantap mendarat di telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan bermain dengan ketiga danwan ini dan sebuah senyuman tanpa sadar muncul di sudut mulutnya. Danwan jenis ini tidak bisa disebut sebagai pil obat. Ini karena mereka tidak memiliki khasiat unik seperti pil obat. Siapapun yang menelan benda ini ke dalam perutnya tidak hanya tidak akan menerima manfaat sedikit pun, tetapi malah tenggelam ke dalam keadaan yang menyedihkan. Danwan itu seperti pil tapi tidak membantu manusia yang mengkonsumsinya. Setelah memutar danwan berwarna merah di antara jari-jarinya, Xiao Yan melemparkannya ke mulutnya. Dia mengunyahnya sedikit dan menunggu sampai dia merasakan energi panas dengan cepat menyebar di mulutnya. Pada saat itu, dou qi di tubuhnya dengan cepat berkerumun dan bertabrakan dengan energi panas. Pada saat tabrakan, Xiao Yan membuka mulutnya sedikit. Sekelompok api berwarna ungu panas tiba-tiba dimuntahkan. Setelah itu, ia terus mendarat di telapak tangannya yang dibungkus dengan dou qi. Itu terbakar dengan amarah dan masih memiliki kekuatan yang besar. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan udara panas sebelum menundukkan kepalanya ke mata api berwarna ungu yang naik di telapak tangannya. Jumlah api ungu kali ini cukup untuk bergabung dengan api inti teratai hijau. Pada saat itu, Xiao Yan menghela nafas lega. Setetes Amethyst Essence, setetes air liur, Heaven Swallowing Pithon, dan beberapa bahan obat jenis api. Kemampuan beberapa hal ini untuk mencapai efek seperti itu telah memuaskan Xiao Yan. Mari kita sebut hal ini, pil api ungu, melemparkan 2 danwan berwarna merah di tangannya. Xiao Yan membuka mulutnya dan tertawa. Saat ini dia benar-benar ingin mencoba dan melihat betapa hebatnya kekuatan Angry Buddha Lotus Flame yang tercipta dari penggabungan Green Lotus Core Flame dan Purple Flame nantinya. Sepertinya saya perlu menemukan target daging. Senyum muncul di wajah Xiao yang saat dia menatap pil api ungu. Dia berbalik dan menempatkan Heaven Swallowing Pithon yang telah tertidur setelah lelah karena menyemburkan api. Setelah itu, dia tersenyum dan berjalan keluar dari ruangan yang bergetar ini, yang tampaknya akan jatuh, untuk menemukan target langsung untuk menguji seberapa kuat versi tiruan dari Angry Buddha Lotus Flame ini. Saat ini, itu adalah waktu pelatihan harian di tempat pelatihan perusahaan mercenari Desert Metal. Oleh karena itu, banyak tentara bayaran berkumpul di tempat latihan. Mereka bertahan di bawah terik matahari dan berkeringat saat mereka berlatih dan membandingkan keterampilan mereka. Di tempat teduh di tanah terbuka berdiri Xiao Ding dan beberapa orang lainnya. Tatapan mereka sesekali menyapu tempat latihan dan mengangguk sedikit. Tuan Luobu, sepertinya saudara-saudara dari perusahaan mercenari pasir, rukun dengan yang lain. Anda telah bekerja keras selama periode waktu ini. Xiao Ding menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Luobu di sampingnya saat dia menatap tentara bayaran dari kedua pasukan yang keterikatannya jelas telah dihilangkan secara signifikan karena periode beradaptasi satu sama lain ini.
Ini semua adalah metode yang dipikirkan oleh pemimpin perusahaan Xiaoding. Saya hanya mengeksekusi mereka. Luo Bu menggelengkan kepalanya, sudut matanya menunjukkan rasa hormat yang besar saat dia melirik Hai Bodong di sampingnya. Pada suatu kesempatan, dia pernah melihat orang tua ini bertarung. Oleh karena itu, dia jelas tahu kekuatan macam apa yang dimiliki lelaki tua yang tidak mencolok ini. Hati Luo Bu juga menjadi sedikit lebih takut pada Xiao Yan yang mampu mengundang Hai Bodong untuk tinggal di mercenary company ini. Ketika dia melihat Xiao Ding menanyakan pertanyaan ini, dia buru-buru memberikan jawaban yang sopan. Xiao Ding secara alami mengetahui ketakutan di Luo Bu. Segera, dia tersenyum dan berbicara sedikit dengannya sebelum dia berbalik dan melirik Hai Bodong yang bersandar di batang pohon dan menarik wajah yang panjang. Dia berkata sambil tersenyum, "Keke, Tuan Tua Hai, apakah toko obat tidak memiliki bahan obat yang Anda butuhkan?" "Tenang, saya sudah mengirim orang untuk membantu Anda mencari di kota-kota tetangga. Jika mereka mendapat berita, mereka akan segera melaporkannya. Setidaknya kau, anak kecil, telah berusaha." Orang itu Xiao yang telah menarik diri ke halaman itu sejak dia memberitahuku tentang ramuan obat ini dan tidak keluar lagi. Mendengar ini, senyum lemah muncul di wajah Hai Bodong saat dia menjawab Xiao Ding. Menjelekkan orang di belakang punggung mereka bukanlah hal yang baik. Sebuah tawa samar tiba-tiba keluar dari belakang semua orang. Suara yang akrab itu menyebabkan beberapa orang buru-buru menoleh dan menatap Xiao Yan yang tersenyum sedang berjalan mendekat. "Apakah lukamu sudah sembuh total?" Mengamati Xiao Yan, yang kehadirannya jelas memiliki vitalitas lebih besar dibandingkan dengan masa lalu, kejutan melintas di wajah lama Hai Bodong saat dia bertanya dengan suara tertegun. "Iya." Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sungguh orang yang tidak normal. Membuat pemulihan total dalam waktu kurang dari sebulan dengan cedera serius semacam itu. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, Hai Bodong segera tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, hatinya dikejutkan dengan cara yang ditunjukkan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan berbicara dengan Xiao Ding dan yang lainnya untuk beberapa saat sebelum tatapannya tiba-tiba beralih ke Luo Bu di sampingnya. Dia tersenyum sedikit, tetapi senyuman itu menyebabkan yang terakhir merasa agak takut. Pemimpin perusahaan Xiao Yan. Melihat Xiao Yan perlahan berjalan, Luo Bu buru-buru menyapa. "Tuan Luo Bu, apakah Anda terbiasa berada di perusahaan mercenary desert metal?" Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Melihat senyum Xiao Yan, Luo Bu buru-buru menganggukkan kepalanya. Saat ini, berita kematian tetua pertama di klan Mo hampir menyebar ke seluruh wilayah timur Kekaisaran Jia Ma. Meskipun orang lain mungkin tidak jelas tentang siapa pembunuhnya, Luo Bu tahu dengan sangat jelas di dalam hatinya bahwa orang yang melakukannya pasti pemuda di depannya yang tampak sama sekali tidak berbahaya. "Tuan Luo Bu, karena Anda bermalas-malasan tanpa melakukan apa-apa, dapatkah Anda membantu saya dengan eksperimen?" Xiao Yan bertanya sambil tersenyum lagi. Dia tidak menunggu Luo Bu menganggukkan kepalanya. Sebagai gantinya, dia segera mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari tempat teduh itu. Meskipun kekuatan Xiao Yan saat ini telah kembali ke kelas Doushi, Xiao Yan tahu dengan jelas bahwa ketika berhadapan dengan orang seperti Luo Bu akan langsung curiga jika seseorang tiba-tiba berteman dengannya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Luo Bu bingung. Seketika, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sebelum mengangkat kakinya untuk mengikuti. Berdiri di samping, Xiao Ding dan Xiao Li melihat tindakan aneh ini, dan mau tidak mau bertukar pandangan. Setelah itu, mereka pun mengikutinya dengan rasa ingin tahu. Xiao Yan perlahan berhenti di sudut tempat latihan. Dia menghadapi Luo Bu yang agak gelisah dan berkata dengan sedikit tersenyum, "Kamu harus menggunakan semua kekuatanmu untuk bertahan."
Saya ingin mencoba untuk mengetahui seberapa besar kekuatan yang dimiliki benda yang baru saja saya modifikasi. Hah. Mendengar ini, sudut mulut Luo Bu bergetar. Ekspresinya menjadi agak ungu. Xiao Yan sebenarnya berencana untuk menggunakan dia sebagai target. Xiao Ding dan yang lainnya adalah bagian dari eselon atas perusahaan mercenari metal gurun. Ketika anggota perusahaan lain di tempat pelatihan melihat mereka berkumpul, mereka segera mulai mengelilingi tempat itu karena mereka dengan penasaran menyaksikan Xiao Yan dan Luo Bu di tengahnya. Hati-hati. Xiao Yan mengingatkan Luo Bu, yang ekspresinya hijau dan ungu sebelum dia menggelengkan jarinya. Sebuah danuan berwarna merah muncul, yang dia lemparkan ke mulutnya di depan tatapan semua orang. Dia mengunyah sedikit dan sesaat kemudian, membuka mulutnya. Sekelompok api berwarna ungu panas dimuntahkan dan terus mendarat di tangannya yang diisolasi oleh Dou Qi. Xiao Yan dengan lembut melemparkan gugusan api ungu ini dan tersenyum. Kemudian dia mengulurkan tangan kanannya dan nyala api berwarna hijau perlahan naik. Mengamati dua api berwarna berbeda di kedua tangannya, Hai Bodong bingung sesaat. Ekspresinya segera berubah saat dia bergumam, sial. Apakah si kecil ini berencana menggunakan trik itu lagi? Saat ketakutan berangsur-angsur naik di mata Hai Bodong, Xiao Yan, yang berada di tempat latihan, sebenarnya mulai perlahan-lahan menempatkan kedua telapak tangannya. Melihat tindakan Xiao Yan ini, ekspresi Hai Bodong akhirnya berubah total. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan terangkat ke udara dengan cara seperti kilat di depan tatapan semua orang yang tertegun. Dia menginjak dan dengan tajam berkata, Xiao Yan, kamu gila? Terakhir kali Anda hampir bunuh diri. Anda masih ingin mencoba lagi. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menyaksikan Hai Bodong di udara yang terbang menjadi marah. Wajahnya benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka bahwa orang tua ini akan sangat ketakutan dengan Angry Buddha Lotus Flame-nya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.